Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Mari kita mulai ngaji kita At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan majelis ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid din wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wal khususan ila muallif At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi asy-Syafi'i wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita masih melanjutkan fasal tentang fi raf'is sauti bil qira'ah, yaitu meninggikan atau mengangkat suara, mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran. Jadi memang ada dalil-dalil yang menunjukkan dianjurkan untuk meninggikan atau mengangkat suara, tapi ada juga dalil-dalil yang menganjurkan untuk al-ikhfa, menyamarkan suara dan merendahkan suara. Nah, terus gimana cara mengkompromikan dari dua pendapat ini secara umum? Nah, inilah yang akan kita lanjutkan, bagaimana pendapat Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang mengeraskan dan yang merendahkan bacaannya itu sama-sama ada dalilnya. Tinggal nanti kembali ke qori'nya, kembali ke orang yang membacanya. Qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Abu Hamid Al-Ghazali berkata, atau berpendapat juga boleh, wa ghairuhu, dan juga selain Imam Abu Hamid Al-Ghazali minal ulama, dan juga ulama-ulama selain Al-Ghazali. Kata Al-Ghazali begini, wa tariqul jam'i, adapun cara untuk mengkompromikan atau menggabungkan bainal akhbari wal athari, antara khobar-khobar dan athar-athar atau riwayat-riwayat ini, al-mukhtalifati, yang berbeda-beda, fi hadza, dalam masalah ini. Kan tadi sudah disampaikan di pengantar yang kemarin sudah kita baca itu. Jadi ada riwayat-riwayat, ada khobar-khobar, ada athar yang menunjukkan diperintahkan atau dianjurkan baca Quran itu dengan suara yang raf'is saut, suara yang keras. Tapi ada juga yang menganjurkan dengan suara yang pelan. Terus apa ini komprominya? Ini kata Imam Al-Ghazali begini, annal israra, bahwasannya menyamarkan atau merasir itu ya, isror, menyamarkan bacaan Al-Quran, iku ab'adu, lebih jauh minar riya, dari riya, dari sifat agar dilihat dan dipuji orang lain.
Fahuwa, maka utawi al-israr, apa tadi israr tadi? Menyamarkan bacaan, kak banter-banter teman-teman. Iku afdolu, lebih utama. Fi haqqiman, dalam kondisi seseorang, fi haqqiman dalam kondisi seseorang, ya khafu yang takut atau yang kuatir sapa man zalika ing hal tersebut, yaitu kuatir riya. Jadi kalau ada orang yang kalau baca banter itu kuatirnya riya, kuatirnya nanti biar dilihat orang lain dan mendapatkan pujian orang lain, maka membaca secara pelan, pelan dari sisi suara loh ya, bukan pelan tempo bacaannya. Nanti kalau pelan tempo bacaannya beda lagi, nanti urusannya dengan marotibul qiraat kalau itu. Kalau ini pelan dalam arti tidak meninggikan suara, berarti merendahkan suara. Kalau ada orang yang khawatir riya, maka ya sudah, pelan itu lebih utama. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Tapi fa illam yakhaf, maka jika tidak khawatir atau tidak takut, sopoman, artinya tidak takut, tidak khawatir itu ya harus gak ono riya, harus pokoknya ngaji. Riya ing riya bil jahri, dengan membaca secara keras, warof isauti, dan juga mengangkat suara, artinya suaranya ditinggikan, maka kita kata Imam Al-Ghazali, fal jahru, maka utawi jahr tadi apa? Membaca dengan keras suaranya, warof usauti, dan mengangkat suara ketika membaca Al-Quran, iku afdolu, lebih utama. Ini yang tahu kondisi hati itu masing-masing orang. Tapi jangan pernah bersuudzon terhadap orang lain. Umpama ada teman kita yang sukanya itu ngaji banter. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi terusnya itu banter. Sampeyan suudzon. Sara iki ngaji di banter-banterno, cak dilem, cak dipuji. Itu yang kita enggak boleh, suudzonnya itu enggak boleh. Yang tahu kondisinya itu orangnya sendiri. Mau pelan, mau banter, enggak apa-apa. Sama-sama boleh dan bisa lebih utama tergantung kondisi seseorang. Yang enggak boleh itu kalau enggak ngaji. Apalagi dalam kondisi saat ini. Sekarang ini kan PPKM ya. Apa PPKM itu? Perbanyak pergi ke masjid. Sekarang kan banyak dipelesetkan orang. PPKM perbanyak pergi ke masjid. Karena di masjid itu untuk mendownload rahmat Allah agar wabah ini segera berakhir. Kita tidak pernah tahu ini berakhirnya kapan. Sekarang kan 2 minggu terakhir ini kan semakin banyak yang terinfeksi. Bahkan 1 hari kemarin katanya sudah mencapai 35.000 orang yang terkonfirmasi. Saya kemarin mau berangkat ngaji apa enggak? Wis bismillah ngaji ya wis. Kan kita ini jaga jarak kan. Jadi ya ada penyekatan di beberapa titik kemarin. Ya ditanya, mau kemana Pak? Saya bilang mau pulang, KTP saya masih KTP sebelah ya. Mau pulang ya sudah lolos. Nah, kalau saya tidak ngaji nanti, waduh ini kalau tidak ngaji sampai kapan ini, tidak tahu. Kalau minggu yang lalu saya memang ada acara, jadi ada undangan, saya jam 9 ngisi acara hari Ahad. Kalau berangkat pulang dari sini khawatirnya kemepetan sehingga saya tidak berangkat. Jadi PPKM itu kepanjangannya macam-macam. Ada beberapa lembaga juga atau masjid atau musala PPKM itu diartikan kepanjangannya paling penak kurban merini. Jadi biar dapat hewan kurban. Jadi ala kulli hal orang mukmin itu tidak boleh berputus asa. Jadi kita harus punya
keyakinan tetap dengan melakukan ikhtiar-ikhtiar batin sekaligus ikhtiar zahir. Sama ini sudah enak di pondok ini. Pokoknya ngaji yo ae sing akeh. Ya. Terus wasilai sampean ngaji sing sregep, ndonga sing temenan. Mudah-mudahan wabah ini segera diangkat oleh Allah. Sekarang memang berat bagi semua sisi. Sekolah ya berat. Karena daring itu kan tidak lebih enak daripada luring, kecuali bagi orang-orang yang mohon maaf yang malas, tapi kan jenuh juga ya. Belum sisi ekonomi yang lain. Jadi memang berat. Mahasiswa, mahasiswi pun yang kuliah, yang mau kuliah, bahkan yang lulus itu juga berat. Biasanya lulus itu kan nyari tempat untuk aktualisasi diri. Kalau yang jurusannya kependidikan untuk ngajar, sekarang sudah ngajarnya daring, tidak enak kalau tidak ketemu langsung. Memang teknologi informasi itu diperlukan, tapi kalau full begitu ya jadinya tidak enak. Padahal guru itu kan menyampaikan bukan hanya knowledge tapi juga value. Nah, value itu nilai itu bisa diperoleh ketika santri atau peserta didik itu melihat gurunya. Sama atau kok Zoom, atau kok medik e-learning tok itu kan ya. Itu durung nanti kena males ya awake dhewe barang. Durung lek gurune jelasno tinggal tidur barang itu. Enggak tahu ada apa enggak di sini. Di tempat lain ada yang begitu. Di sini enggak ada. Jadi banyak faktor lah. Jadi am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Jadi memang termasuk orang-orang dulu ketika diuji dengan gunjangan-gunjangan itu selalu bertanya-tanya mata nasrullah. Ya Allah, ini kapan ini akan selesai? Tapi satu penutup di ayat ini itu satu hal yang kita harus optimis, ala inna nasrullahi qarib. Lah qaribnya itu seberapa qarib? Wallahu a'lam. Saya kemarin buka-buka tafsir surat Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Salah satu penafsiran dari salah seorang mufassir yang namanya Wahbah Az-Zuhaili. Mengapa Allah mendahulukan khalaqal maut baru al-haya? Karena al-maut itu menjadi ujian bagi orang yang masih hidup untuk melihat bahwa saudara-saudara kita yang sudah meninggal, dan itu kapanpun bisa terjadi, kapanpun bisa mengenai kita. Sehingga orang yang hidup ini mau untuk melakukan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi salah satu, mohon maaf ya, saya makan permen ini sambil permen ini loh. Permen yang ISIS itu loh. Bukan permen Sugus atau yang lain. Karena tadi biar blong. Jadi ayyukum ahsanu amala itu ya apa sing dimaksud ahsanu amala itu apa, Rek? Jadi ahsanu amala itu yang amaliyahnya paling baik. Yang menilai paling baik itu ya Allah. Bukan kita yang menilai. Ya, tugas kita hanya mempersembahkan yang terbaik. Nah ini dari sisi apa? Kuantitas apa kualitas? Ya kualitas ya kuantitas. Kan begitu. Nah amal itu, kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu ada amal yang disebut amal salih, ada yang amal yang ghairu salih. Seperti di juz 12 itu ketika Nabi Nuh melaporkan putranya yang tidak mau ikut ke kapalnya beliau itu. Lalu Allah menyampaikan kepada Nabi Nuh, qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Amal yang ghairu salih itu yang disebut disifati dengan min amal syaitan. Itu amal yang ghairu salih. Lah
Yang amal solih itu kan amal yang baik, perbuatan yang baik. Saya dulu pernah buka-buka kamus bahasa. Apa bedanya antara fa'ala dengan amila? Salah satu perbedaannya, kalau fa'ala itu melakukan suatu perbuatan, tapi setelah selesai ya selesai. Dampak ikutannya tidak ada. Tapi kalau amila ya'malu itu melakukan amal, nanti ada yang dipetik. Kalau amalnya baik, maka dia mendapatkan man amila sholihan fali nafsi wa man asa'a fa'alaiha. Ya. Orang melakukan amal buruk itu juga pada dasarnya wa man asa'a fa'alaiha. Nanti juga kembali ke dia. Baik itu balasan di dunia apalagi nanti di akhirat. Itu bedanya antara amila dengan fa'ala yaf'alu. Maka fa'il dalam bahasa nahwu itu kan pelaku. Ya pokoknya pelaku, mau perbuatan itu ada maknanya atau tidak, mau berdampak atau tidak, pokoknya fa'il. Fahuwa fa'il. Nah, kembali ke yang tadi. Lah amal itu yang soleh itu juga masih ada kategorinya lagi. Ada yang amal soleh itu yang sebagaimana diungkapkan dalam surah Al-Ahqaf di juz 26 itu, ketika seseorang berumur 40 tahun lalu berdoa, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardo. Sehingga di sini para ulama, amal soleh itu ada yang diterima itu berarti mendapatkan ridho Allah. Tapi ada amal soleh yang kelihatannya baik, tapi tidak diridhoi oleh Allah. Na'udzubillah. Kok bisa tidak diridhoi? Karena banyak orang yang melakukan sesuatu, dikiranya sudah melakukan yang terbaik, ternyata sia-sia. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Jadi mereka itu menganggap amalnya terbaik, padahal ternyata nanti di akhirat itu muspro. Muspro itu apa? Sia-sia. Itulah yang digambarkan di surah Al-Ghasyiyah itu amilatun nasibah. Jadi dia bekerja sampai susah payah tapi gak ada hasilnya. Na'udzubillah. Lah sehingga yang harus kita cari itu adalah amal soleh yang Allah ridho. Ya apa caranya Allah ridho itu? Ya pertama tentunya harus lillah. Lah lillah ini kembali lagi tadi itu menghilangkan sifat-sifat riya tadi itu. Itu harus dilatih. Yang dilatih saya sering menyampaikan, dulu pernah ikut ngaji Al-Hikam, dulu dijelaskan begini. Jadi kalau kita yang dalam hati kita ada rasa yang minim dulu sebelum riya itu biasanya al-ujbu, ujub dulu. Ujub bahasa Arab ya, bukan ujub bahasa Arema. Bahasa Arema ujub itu apa? Dibalik, bojo. Jadi kalau orang Malang itu ujub itu bojo. Karena orang Malang itu sering dibolak-balik ini. Al-ujub, ujub itu merasa bangga dengan dirinya, seakan-akan dirinya itu sudah melakukan amal yang lebih baik dibanding yang lain. Ini yang dasarnya dari sini. Umpama habis sholat maghrib sampean sholat ba'diyah, yang lain-lain kok tidak sholat, lalu sampean muncul dalam diri sampean, arek-arek gak sregep, ini sregep aku tok di pondok iki. Mulai ngaji wae enak, ngajine kok gak enak, iki ngajine wae enak ngajiku iki. Mulai di situ. Lalu kemudian dua enak no, mulai muncul sifat biar dilihat orang lain, biar dipandang orang lain, sehingga orang lain, wah mbak iki lho rek ngajine enak. Lah, kalau sudah muncul sifat begitu itu jangan amalnya yang ditinggalkan, tapi amalnya tetap dilakukan. Tapi hatinya yang dilatih untuk mengkikis sifat itu, gitu loh. Umpama sampean sedekah. Ikhlas itu jek wangel. Jangan mikirnya begini, aku timbangane gak ikhlas, mending gak sedekah. Lah kalau ndak sedekah tidak ada lahan untuk belajar ikhlas. Kalau ndak ngaji, tidak ada lahan untuk belajar tidak riak. Terus aku timbangane riak, mending gak ngaji.
Timbangane riya mending gak sodako. Hilang sudah. Lah kalau amalnya hilang, berarti kualitasnya ndak ada, kuantitasnya malah hilang. Dulu Kiai Imron Jamil pernah menjelaskan begini. Kalau suatu amal, ya amal itu sifatnya umum. Amal yang lillah, yang karena Allah dan mendekatkan diri kepada Allah, tidak bertentangan dengan aturan-aturan Allah, inilah yang disebut dengan amal yang bernilai ibadah. Ibadahnya yang namanya ghairu mahdhah. Kan begitu? Kalau amal ini kualitasnya kita merasa tidak baik, maka tambahi dengan amal yang lain sehingga kuantitasnya ini amal kita nanti terangkat dengan kuantitas. Gambarannya koyo sampean beli kertas satu rim itu kan isinya 500. Kertas HVS terserah apa folio, apa kuarto, apa A4 ukurannya. Satu rim itu katakanlah harga 40.000, 45.000 tergantung yang berapa gram. Lah itu kalau masih bagus, masih baru, berarti kan kualitasnya bagus. Sehingga satu rim itu bisa 40.000, 50.000. 500 kertas. Tapi kalau kualitasnya sudah tidak bagus, sudah sobek, sudah ada coretan-coretannya, kertas bekas, maka sampean gabungkan jadi 500, harganya tidak sampai pada 50.000. Berarti untuk mencapai 50.000 yang ditambah kertasnya. Nanti arahnya ke kiloan. 1 kilo kertas HVS sekarang berapa? 2.700 atau 3.000. Itu 1 kilo. 1 kilo itu biasanya isinya ya banyak. Kan begitu. Jadi nek gak iso ngejar kualitas sambil berproses, amalnya tetap dilakukan, maka perbanyak dengan kuantitas. Makanya ayyukum ahsanu amala ini dalam banyak hal, termasuk dalam hal fastabiqul khairat sampean ngaji. Kalau saya lebih memilih, nanti ada pilihan, saya lebih memilih ngaji itu ya enakan banter. Karena lanjutannya ini kayaknya Imam Al-Ghazali akan menjelaskan kenapa kok banter itu lebih afdol. Nah ini lanjutannya. Tuh Pak, Ustaz kalau ada riak gimana? Terus noai, nanti riaknya akan hilang. Justru sama ndak ngaji, dilon-lono, malah di situ khawatir sombong, khawatir riak, maka di situ boleh jadi ada riak. Itu kan penyakit hati, itu kan memang setan tuh godanya itu kan halus. Dilanjut aja. Kan kita ini kadang-kadang kalau di suatu komunitas mau melakukan kebaikan yang di komunitas itu tidak tertradisikan, kita jadi sungkan. Ini yang jadi keliru. Padahal kalau saya lihat di media sosial di Mesir itu ketika para kondektur bis umum itu setelah nari ikarcis dan lain-lain itu sambil duduk di belakang itu apa yang dilakukan? Ngaji. Kalau yang hafal Quran ya deres, kalau yang tidak hafal yang bawa mushaf. Termasuk penumpangnya, itu sudah tertradisikan. Kalau sampai naik kereta, naik mobil, sambil bawa mushaf ngaji, itu kan tola-tola pinggir kalau ngaji kan gak enak. Akhirnya timbangannya ngono ngrungokno musik aja kan begitu jadinya. Jadi itu memang harus kita mulai. Jadi kebaikan-kebaikan itu harus kita share sebanyak mungkin. Jadi yang tidak boleh itu tadi itu ya, jangan menuduh orang lain melakukan riak, padahal kita tidak tahu yang sesungguhnya bagaimana hati orang itu. Siapa tahu dia sedang berusaha untuk belajar menghilangkan riak itu, untuk terus melakukan amal, sehingga nanti riaknya sedikit-sedikit bisa hilang. Jadi gitu. Ya riak itu kalau dipelihara ya tidak ada selesainya. Padahal pujian orang itu ya seberapa sih dan untuk apa? Kalau kita pikir ya sudah selesai. Orang-orang munafik itu yang paling senang alladzina hum yura'un. Jadi melakukan sesuatu itu motivasinya untuk biar dilihat orang lain. Makanya sholat itu, dari sholat 5 waktu itu bagi orang munafik. Munafik itu jangan difahami seperti di awal-awal Islam saja. Kalau di awal Islam dulu namanya nifaknya i'tiqadi. Nifak i'tiqadi itu
luarnya, mulutnya bilang beriman, tapi hatinya dia masih kafir. Kalau sekarang ini yang banyak itu nifak yang disebut nifak yang amali, bukan i'tiqadi. Hatinya beriman, tapi masih melakukan amal karena orang lain. Sehingga bagi orang munafik, innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Kan begitu, wala yadhkurunallaha illa qalila. Bagi orang munafik, sholat itu sesuatu yang malas. Apalagi sholat yang disebutkan dalam hadis Rasul itu 2 sholat. Sholat subuh dan sholat isya. Itu yang sering hilang. Tapi kalau maghrib itu banyak yang sudah pepek. Jadi subuh sama isya. Subuh kawanan, nah isya keturun. Biasanya kan begitu pilihannya. 2 waktu itu. Nah ini lanjutannya. Li'annal amala fihi akthar. Li'annal amala karena sesungguhnya amal perbuatan fihi ing dalam jahar dan raf'is saut. Jadi melakukan menjaharkan bacaan Al-Qur'an dan mengangkat suara iku akthar. Ini bisa memiliki dampak yang lebih banyak. Jadi lebih banyak yang bisa dicapai. Termasuk ketika setoran. Sampai setoran ya jangan pelan. Kalau setoran pelan, apa? Anu Gus, saya tidak berani keras, khawatir riya. Ya kan beda konteksnya. Pas fasoha tidak berani keras, khawatir riya. Ya beda kalau itu konteksnya taklim. At-ta'lim wa ta'allum. Kalau fasoha justru harus banter, harus keras. Kan begitu. Li'anna wa li'anna faidatahu dan karena saat temene faedahnya, manfaatnya, manfaat jahar sama raf'us saut tadi ikut tata'adda tersebar ila ghairihi kepada selain man, kepada selain orang yang membaca. Jadi kalau ada orang baca keras, boleh jadi manfaatnya itu menyebar ke yang lain bisa ikut menyimak, yang lain bisa ikut deres, yang lain bisa termotivasi. Baik lho lek ngaji buanter. Ya asalkan tetap tahu konteksnya. Jangan tengah malam jam 12 ngaji buanter. Nanti temannya bertanya-tanya, "Sampean gak popo ta?" Kan begitu jadi. Harus lihat konteks. Muktadul halnya seperti apa. Wan naf'u utawi manfaat. Al-muta'addi yang menyebar atau yang sumrambah iku afdalu minal lazim. Iku afdalu lebih utama, lebih afdal minal lazim dibanding kemanfaatan yang hanya stagnan, hanya menetap. Dalam kajian as-saraf itu ada fi'il al-muta'addi, ada yang namanya fi'il lazim. Kalau muta'addi itu butuh maf'ul. Berarti kan dampaknya lebih jauh, lebih luas dibanding yang lazim. Ada objek. Nah ini diibaratkan suatu perbuatan yang memiliki dampak yang lebih luas, itu lebih utama. Wali annahu lan karena satemene jahar dan raf'us saut. Jahar tadi ya, menjaharkan suara ketika membaca Al-Qur'an, iku yuqidhu dapat membangunkan, menyadarkan qalbal qari'i ing hatinya orang yang membaca Al-Qur'an. Termasuk kalau deres hafalan, itu kalau deresnya banter sambil didengarkan oleh telinga kita sendiri, itu biasanya lebih kuat. Ya kecuali juz-juz yang sudah lancar, sudah lanya, sambil jalan-jalan, sambil kora-kora, sambil masak, itu sambil deres, tapi tidak terlalu keras ya tidak apa-apa. Jadi ada bagian-bagian juz tertentu yang deres secara banter. Kalau untuk dandani hafalan itu lebih disarankan banter. Karena kalau tidak keras suaranya, ini kurang ke memorinya kurang merasuk. Tapi kalau banter tartil itu insya Allah lebih kuat.
fa idza qara'nahu fattabi' la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Bener ya, kualik ya. Apa artinya ayatnya? La tuharrik bihi, surat Al-Qiyamah itu. Lisanaka lita'jala bih, terus inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jadi ojo cepet-cepet dan ojo terlalu pelan, bukan temponya. Temponya jangan cepet-cepet, suaranya jangan terlalu pelan. Ya. Terus dandani beberapa hafalan yang mungkin perlu dilancarkan. Nah, ini bisa membangunkan hati sang qari. Belum lagi nanti kalau bacanya pelan-pelan, apalagi angen-angen sama maknanya, itu juga bisa menambah tadabbur di situ. Ya, tadabbur minimal berangkat dari terjemah dulu lah. Walaupun terjemah itu belum menyelesaikan, terjemah itu belum final, tapi sudah cukup membantu. Sambil sampean menghafal makna kosakata Arab. Nah, kalau segitu ayat Al-Quran yang 6.000 lebih, ada kosakata yang terulang, derivasi dari akar kata yang sama, tasrifnya sama, lalu diulang, lalu dengan kosakata sekian, itu kan sampean sudah hafal mufrodat sekian kata. Kan begitu. Ada pertanyaan? Wonten? Ada pertanyaan? Lanjut. Jadi kalau bisa sama sama angan-angan maknanya, ini justru lebih membangunkan hati, lebih memotivasi. Ini bukan hanya menjadi hamilul Quran yang lafdzon, tapi juga wa ma'nan. Ini harapan kita semua. Kemarin saya baca status Facebooknya salah satu teman kakak tingkat yang luar biasa. Sekarang beliau sudah doktor, PhD. Jadi S2-nya itu beasiswa, sekarang dosen di IIKI, sekaligus beliau itu pengusaha, sekaligus. Jadi dulu tuh mondoknya di MK itu lulus dari Aliyah. Lulus dari Aliyah di Singosari. Dulu di Singosari itu beliau ini orang Tuban aslinya. Dulu pesantren di pesantren ilmu Al-Quran di Kiai Basori. Dia menghafal Quran itu setelah lulus Aliyah. Jadi kalau sampai menghafal Quran sebelum lulus Aliyah, itu sudah luar biasa. Ternyata kemarin nulis di status Facebooknya soal menghafal Al-Quran. Karena menghafal Al-Quran itu setiap periode, setiap generasi itu pasti ada orang-orang yang tidak suka, itu pasti. Termasuk kemarin yang sempat ramai kira-kira bulan yang lalu, ada salah seorang intelektual muslim, saya tidak sebut nama, itu menulis juga cukup panjang di status Facebooknya itu, termasuk intinya itu menghafal Quran itu bukan hal yang luar biasa, kata dia. Yang penting Anda bisa setiap hari duduk sekian jam, padahal dia sendiri tidak bisa melakukan. Jadi Quran itu katanya itu kan hanya urusan memori. Nah, padahal urusan memori itu kan tidak semua orang bisa. Untuk istiqomahnya, untuk deres bisa istiqomah. Karena deres itu kan adalah program kerja orang yang menghafal. Kalau menghafal itu adalah sebuah bukti, sebuah cinta, maka deres murojaah itu adalah bukti kesetiaan, kan begitu katanya. Nah, lalu kenapa kok teman saya ini umurnya di atas saya, kok ingin menghafal Quran? Dia sederhana mikirnya di awal dulu. Di Aliyah sama di pondok itu ketika ada pelajaran Al-Quran Al-Hadith, karena pelajaran Quran hadis, ada ayat-ayat tentang ini. Ayat itu dihafal ketika itu, tapi lulus, bahkan 1 semester selesai, ayat itu tidak berbekas lagi. Umpama, sama di Al-Quran hadis membahas tentang penciptaan langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkurunallah, dan seterusnya. Itu maksud dihafal ayat ini.
Umpama sampai bawah ya. Sebelum fastajaba itu sampai bawah dihafal. Itu kalau ngapalkannya itu hanya dari buku, selesai pelajaran ini selesai, bahkan sudah lulus sekolah, itu seringkali sudah lupa. Kata dia dalam tulisan itu, hasilnya nihil. Jadi dia merenung akhirnya, maka dia berpikir, maka bagi pembelajar agama, bagi pengkaji agama, mutlak hafal sumbernya. Sumber yang utama adalah Al-Quran. Sumber ilmu pengetahuan, sumber hukum Islam, kan begitu. Sumber inspirasi ilmu pengetahuan. Akhirnya dia menghafal tidak lama, tidak sampai 2 tahun selesai. Karena orangnya memang sregep dan cerdas dan fokus menghafal setelah lulus aliyah itu. Nah, setelah itu dia belajar ilmu-ilmu dunia. Dia tulisannya itu begini, saya tidak ingin hafalan Al-Quran itu menjadi apa ya, istilahnya untuk menjadi alat untuk mencari fasiru fil ard, untuk wabtahu min fadlillah, untuk mencari karunia, sehingga dia belajar ilmu-ilmu yang lain. Tapi bagi dia, pembelajar agama, menghafal Al-Quran itu suatu keniscayaan dan kewajiban, minimal bagi diri saya dan keluarga saya. Kata dia gitu prinsipnya. Akhirnya sekarang luar biasa. Yang mengisi dia sebagai trainer tentang menghafal, tentang dia menemukan rahasia angka-angka di dalam Al-Quran, penulis buku. Itu luar biasa. Jadi ngafal Quran itu ya untuk kebutuhan diri. Karena memang tak angan-angan itu iya. Nanti kita menghadap itu kepada Allah itu, modal kita yang kita bawa ini ya Quran kita ini. Kau itu di akhirat, di kuburan itu bawa mushaf itu, walaupun saya mushaf itu mencoret-coreti itu, mana Quran mushaf saya dulu yang saya garisi bawahnya, saya tandai pakai stabilo. Itu dan tidak ada, itu ditinggal itu. Hanya ada yang kita bawa, bal huwa ayatum bayyinat fi suduril ladzina utul ilm. Ya. Makanya lanjutannya wa ma yajhadu bi ayatina illa dzalimun. Jadi yang menentang terhadap ayat-ayat Allah itu tidak ada yang menentang kecuali orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang yang zalim. Makanya teruskan langkah kalian bahwa menghafal Quran itu adalah awal dari membuka cakrawala ilmu Allah yang sangat luas. Jangan sebuah final, aku semari ngapal cukup lah. Ya memang kalau dilihat dari cukup untuk diri iya. Tetapi ya tetap tetap kembangkan biar lebih manfaat untuk orang lain juga. Ini menjadi penting. Cerita apa gimana kau tutup dinding bang? Lanjut. Wa yajma'u hammahu ilal fikri fi. Wa yajma'u lan mengumpulkan opo jahar. Jadi orang yang membaca jahar itu dapat mengumpulkan hammahu ing harapannya qari ilal fikri fihi, untuk memikirkan fihi di dalamnya. Jadi di dalam apa yang ia baca, Quran yang ia baca itu kalau dibaca keras maka pikiran itu lebih fokus dan bisa memikirkan kandungan ayat yang ada yang ia baca ketika dibaca dengan keras itu. Karena orang baca keras itu kan dikeluarkan dari mulutnya lalu didengarkan lagi oleh telinganya. Setelah didengarkan oleh telinganya, dia dimasukkan lagi ke dalam memori kita dan masuk ke dalam hati kita. Wa yasrifu dan memalingkan, untuk memfokuskan, ini maksudnya. Jahar tadi itu sam'ahu ing pendengarannya ilaihi terhadap Al-Quran. Jadi kalau ngajinya banter itu bisa memalingkan dari banyak hal untuk bisa lebih fokus terhadap bacaannya. Sama coba kalau deres sambil tartil sambil dibaca banter, itu kalau juz-juz yang sudah pernah lancar dan lama tidak diteres, itu kadang ragu. Sama kayak orang ketika musabaqah hifdzil Quran itu kan dibaca pelan,
MHQ itu nggak ada yang cepet-cepetan. Kalau cepet-cepetan ya nggak masuk. Paling tingkat RT sudah gugur. Tapi kalau hataman deresan ya itu memang cepet karena targetnya sekian jam harus sekian juz, mau begitu. Satu hari bisa hatam di 2 tempat umpama. Kalau MHQ atau sampean deres sendiri pelan itu membutuhkan konsentrasi sehingga yang lain-lain itu tersingkirkan. Ini konsentrasi pada yang kita dengar, fokus bacaan kita. Buktinya apa? Kalau ada juz-juz yang walaupun sampean sudah pernah lancar, apalagi belum pernah lancar ya, yang sudah pernah lancar sekalipun, itu kadang ketika baca pelan, itu di situ muncul ragu. Iki fa opo wa. Loh kadang itu. Itu fa opo wa, diangen-angen. Tapi kalau baca cepet, itu langsung, karena mulut kita ini juga merekam. Jadi anggota tubuh kita itu sebenarnya merekam. Makanya sampai MHQ, yang pernah MHQ ini ya, begitu nyantol di atas panggung, nyantol mandeng ya. Biasanya kan diwaca cepet-cepet gini. Begitu dibaca cepat bisa diwaca lon maneh. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Nyantol maneh. Mandek maneh. Pernah tahu orang MHQ begitu? Itu kan untuk menarik rekaman dari mulut kita. Jadi anggota tubuh itu merekam. Kalau tidak percaya, sama kayak orang nyetir itu loh, Rek. Sama yang belum bisa pakai mengendarai motor. Pas masih latihan itu kan memasukkan memori. Itu bingung. Iki bele, ambek ngeriting, ambek lampu sen itu kadang bingung. Katanya ngebel lampu sen. Mari ngebel lampu sen tidak dimatikan. Bahkan ada yang keliru. Saya yang ngiri beloknya kanan. Ini mak-mak ini. Nanti kalau diprotes belakangnya, lu Bu sampean kok ratingnya ngiri kok beloknya kanan? Maksud saya ngiri, sampean ngiri, aku tak nganan. Jadi begitu-begitu. Itu kalau masih belum merekam. Orang belajar nyopir juga begitu. Mobil yang ada koplingnya, ada 3. Kopling yang sebelah kiri, tengah, rem, kanan, gas. Itu ketika masih belajar itu konsentrasi. Oh, gasnya sak mini, koplingnya sak mini. Koplingnya diinjak, ketika dilepas, tambahi gas, ini harus seimbang. Karena kalau tidak seimbang, mesin bisa mati. Atau kalau tidak, ketika masuk oper gigi itu, bisa batuk mobilnya. Gluk. Makanya saya lihat supir-supir itu ada yang cara nyupirnya kasar, ada yang halus, sampai ketika merubah gigi tidak terasa. Itu tergantung ketika ngerekamnya. Jadi ngerekam pertama itu berpengaruh sekali. Sama orang menghafal. Menghafalnya bagus, tartil bagus, itu jadinya juga bagus. Tapi kalau sudah menghafalnya asal-asalan, itu dandanin wangel kok. Jadinya seperti apa? Lah ketika sampean sudah bisa, maka sesungguhnya kaki kita ini merekam, tangan kita ini merekam, sehingga apa? Wayang ngegas, ngering itu sudah terkoordinasi dengan baik. Otak sudah memerintahkan, tapi sampean tidak perlu mikir tuh. Set sudah refleks gitu. Loh iya kan? Dan deres juga begitu. Maka kalau sudah pernah lancar, ngulang lagi, umpama kena kesibukan apa, lalu lama tidak deres. Itu masih bisa dicari, nyarinya itu masih mudah. Tapi kalau sudah hatam, belum lancar, lalu ditinggal, wah ini yang gawat. Saya kemarin baca dawuhnya Kiai Fatoni Dimyati. Itu dalam Instagram MFD Official. MFD Official itu kan Muhammad Fatoni Dimyati. Jadi ada channel YouTube-nya. Kan sekarang menyampaikan kebaikan itu kan harus melalui media sesuai dengan tuntutan zaman. Beliau dawuh begini, setan itu kadang menggodanya. Ini dengan bahasa saya ya, bukan bahasa beliau, tapi bahasanya itu bagus gitu. Intinya itu begini, kadang setan tuh goda seseorang tuh begini, sudah hatam di pondok, atau hatam di lembaga, lalu dia pulang. Ketika pulang, kata setan begini, wes saiki sampean nyantai. Padahal pulangnya ini belum lancar, belum jadi hafalannya. Sampean nyantai sik, kok ndresing kok ae dhisik. Kan wis hatam. Apalagi yang belum hatam. Loh, setan tuh pinter loh godanya. Lah jene pondok kan gini. Gak apa-apa, Mbak, sampean cik enom, masih alia kelas 2. Itu lo kuliah lo durung hatam. Jadi setan ngono.
Sehingga sama mikirnya, gak apa-apa, saya gak hatam aliyah, nanti saya lanjutkan ketika kuliah. Nanti kuliah ngono, kuliah gak tutup, tiba-tiba sudah semester akhir diminta ada yang ngelamar. Jadi satane, gak apa-apa wis, udah nikah aja. Ngafal Quran itu tidak terbatas umur kok. Nanti bisa ketika sudah berkeluarga. Ya memang bisa. Tapi perjuangannya lebih berat. Makanya mumpung masih ada banyak kesempatan, ambil kesempatan itu. Lu temenan nih kira. Ambil kesempatan itu. Tidak ada ceritanya orang itu semakin hari itu semakin nganggur. Yang ada itu justru kewajibannya semakin bertambah. Sama ndelok mbak-mbak sing kuliah, enak ya kuliah ya tugasnya gak patek akeh, jare sing kuliah. Ya gak mesti tergantung dosennya juga ya mungkin. Kata yang kuliah, aku ngerti yang ngono biyen, sanawiyah alia mondok sing temen, tak ngapal sing luwancar, kuliah karek enake. Tapi kan gak iso balik waktu nih. Iya Mbak Mutia, nggak bisa balik ya waktunya ya. Jadi, lah sampean yang ini ada yang MTS ini? Nggak ada? Oh masih ada yang MTS ini? Apalagi yang masih MTS itu, gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Kalau sampean cepat melakukan sesuatu, fansopnya itu bisa. Saya dulu pernah angan-angan ayat ini, Rek. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Pertama yang menarik di ayat ini itu menggunakan fansab bukan thummansab. Di ayat tentang penciptaan manusia itu tampak jelas ketika Allah berfirman menggunakan fa khalaqnal mudghata 'alaqatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawnal idhama lahma thumma ansha'nahu, katakanlah begitu, khalqan akhar. Bedanya fa dengan thumma itu, kalau fa itu lanjutannya itu jedanya tidak lama tapi langsung segera. Tapi kalau thumma itu ada prosesnya lebih lama dibanding fa tadi. Lah perintahnya di ayat ini fansab. Fa idza faraghta, maka jawabnya dari idza itu fansab. Itu ada fa-nya. Maka segeralah. Kamu menyelesaikan dari satu hal, satu tahap selesai, maka lanjutkan tahap berikutnya. Apa yang belum dicapai? Tapi ingat, usaha kita itu harus fansab. Fansab itu apa? Nasoba itu adalah seakan-akan itu naik, sehingga naik itu mesti butuh usaha dan perjuangan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibal kaifa nusibat. Maka nasob itu kan di atas dan itu berat. Alamat nasob itu mesti dianggap berat. Makanya orang-orang Arab itu sukanya kalau ada sukun yang sukun itu disambung, qad istakbaro umama, itu jadinya bukan qadas tapi qad istakbaro. Kenapa kok dikasroh sukunnya? Karena lithiqol, karena berat. Biar tidak berat, maka kasroh itu enteng. Maka turun itu lebih enteng daripada naik. Lah fansab ini naik, ini berat. Maka kalau berat, maka tidak ada lain kecuali kita minta pertolongan Tuhan. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Lah kalau farghobnya sama fansabnya ini sudah luar biasa, maka ayat sebelumnya itu yang harus kita pahami. Disitulah pertolongan Allah itu datang. Pertolongan Allah itu di mana? Ya tadi itu. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Al-usr itu menggunakan ma'rifat, sementara yusron itu menggunakan nakiro. Di dalam kaidah tafsir itu disebutkan bahwa kalau terulang dalam satu ungkapan, dua kali ma'rifat dan dua kali nakiro, maka yang ma'rifat itu terulang dua kali, itu menunjuk pada hal yang sama. Sementara kalau nakiro terulang dua kali, maka itu menunjuk hal yang berbeda. Maka disinilah
penafsirannya, di mana ada satu kesulitan, di situ ada dua kemudahan. Syaratnya apa? Fansob dan farghob tadi. Kalau sampean belum mendapatkan itu, berarti kita belum fansob sama belum farghob yang total, gitu loh. Nah kalau itu sudah dilakukan, maka kembali ke ayat sebelumnya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di situ nama sampean terangkat. Tapi nama terangkat tuh perjuangannya luar biasa. Itu ada beban yang berat. Alam nasroh laka sodrok wa wada'na angka wizrok alladhi anqadha dhahrok wa rafa'na laka dzikrok. Nah beban itu apa? Ya termasuk beban untuk menghilangkan kebodohan. Beban untuk menghilangkan kemalasan itu harus hilang. Tidak ada orang yang jadi yang luar biasa itu tanpa usaha yang sungguh-sungguh. Sekarang itu saya lagi senang mengikuti kajiannya Dr. Ar-Razi Hashim. Mungkin sampai ada yang pernah tahu channel YouTube, ada At-Tirfashi, ada yang lain-lain. Itu beliau, Masya Allah, menurut saya ini alim sekali dan sanad keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan. Bahas tentang hadis. Beliau pernah cerita ketika beliau kuliah, semasa kuliah, itu sambil mondok di pesantren luhur hadis dan ilmu hadis di Profesor Kiai Ali Mustafa Ya'qub yang alumni sebelah dulu di Jakarta, almarhum al-maghfur lah, beliau sudah wafat. Ketika kuliah sama mondok itu beliau cerita dalam 24 jam sehari semalam untuk mutolaah kitab dan membaca buku itu beliau menyisihkan waktu 10 jam. Jadi sehari semalam itu 10 jam untuk mutolaahnya. Jadi memang untuk menjadi orang yang luar biasa itu kita harus melakukan hal-hal yang luar biasa. Kalau melakukan yang biasa-biasa ya jadinya juga biasa-biasa. Maka mumpung sampai masih muda, kejar banyak hal. Insya Allah nanti bisa memberikan banyak manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatrudun nauma, dan dapat menolak atau menghilangkan atau menghalangi, menghadang opo jahar an-nauma ing tidur. Ya termasuk pengantar untuk menuju tidur, yaitu ngantuk. Kalau ngajinya banter itu insya Allah ngantuk hilang. Kalau wis banter cek ngantuk ayo berarti wis wayahe istirahat. Yang penting ngantuk itu proporsional. Sudah jam 11 malam kok ngantuk, ya memang sudah waktunya tidur. Tapi jika buka Quran, padahal siang sudah tidur, sore habis asar deres, jika oleh sak halaman kok ngantuk, ini berarti ada yang salah dengan diri kita. Mungkin kebanyakan karbohidratnya. Sehingga ngantuk. Jadi kalau makan kurang gizi yang lain, proteinnya kurang, vitaminnya kurang, tapi lebih banyak karbonya sehingga jadi ngantuk. Lalu asupan oksigen ke otak menjadi berkurang, kan bisa begitu. Tapi kalau memang sudah waktunya tidur, ya tidur. Sehingga tidur itu niatkan untuk bisa bangun kembali, kita memohon kepada Allah untuk kemudian deres lagi, untuk kemudian beribadah lagi. Wa yazidu fin nasyat, wa yazitulan bisa menambah opo jahar tadi itu fin nasyat ing dalam giat sregep. Jadi buat yang ngaji banter itu bisa nambahi sregep. Apalagi kalau ngajinya enak, didengarkan sendiri enak, lagunya enak, untuk diri sendiri didengarkan tuh bisa semangat sambil angen-angen sak maknani. Wa yuqidhu ghairahu, dan juga membangunkan atau menyadarkan ghairahu. Jadi membacakan keras tadi, jahar tadi bisa membangunkan yang lain selain dia. Rupani minna imin, orang yang tidur. Jadi kalau temannya ngantuk karena kita ngajinya banter, temannya kita tidak jadi ngantuk, kaget suara kita. Itu kalau kagetnya dalam hal kebaikan dan masih jam ngaji ya tidak apa-apa. Tapi kalau jam 12 malam teman kita yang tidur kok kaget gara-gara kita yang tidak boleh. Karena konteksnya memang waktunya istirahat. Jadi ada tahu waktu ya. Minna imin wa ghafilin, dan orang yang lalai. Orang yang lalai.
Ada teman kita lama ndak deres karena kita deresnya banter, mendengar ngaji kita kok enak, lalu teman kita termotivasi, iya yo aku tak deres koyo mbak iku. Wah sampean oleh ganjaran. Wa ghafilin wa yunshitu dan bisa menggiatkan hu ing ghairahu. Jadi bisa menggiatkan orang lain kalau kita ngajinya keras. Qalu berkata sapa mereka para ulama, famahma hadarahu syai'un min hadzan niat apa hadhihi niat itu? Hadhihi ya. Ini di sini hadza, makanya saya kata enggak enak kok hadza. Niat itu sendiri kan sudah muannas. Hadhihi ya. Ya wes benar. Famahma hadarahu syai'un min hadhihi niyat, maka bagaimanapun hadara hadir hu ing qari orang baca Al-Qur'an apa syai'un sesuatu min hadhihi niyat saking piro-piro iki niat tadi itu. Kalau baca keras bisa riak, bisa tidak. Kalau baca pelan bisa hilang riaknya. Lah ini setelah ditimbang-timbang lebih afdol mana kata para ulama, ternyata fal jahru maka membaca jahar iku afdolu lebih utama. Iku afdolu lebih utama. Iku afdolu lebih utama. Fa ini jitama'at maka jika ijtama'at terkumpul apa hadhihi niyatu iki niat. Jadi kalau dalam niat-niat itu terkumpul, apalagi maksudnya terkumpul niat yang tadi itu bisa membangunkan hati yang sedang tidur, bisa membangkitkan harapan dan semangat, bisa membuat orang tafakur, bisa membuat orang lebih fokus untuk ngaji, bisa menambah giat untuk ngaji, baik bagi dirinya maupun orang lain, termasuk menghilangkan ngantuk. Kalau ini semua terkumpul, maka tadha'afa, maka berlipat-lipat opo al-ajru, pahala. Tadha'afa, maka berlipat-lipat opo al-ajru, ganjarani atau pahalanya. Qala dawu sapa Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali berkomentar, walihada, dan karena ini juga kulna, kami berpendapat al-qira'atu fil mushaf afdol, membaca Al-Quran dengan melihat mushaf iku afdol, lebih utama. Tapi tetap lo ya, menghafal juga utama. Ya sama perdebatannya dulu pernah kita bahas ini. Fahala, maka utawi ini iku hukmul mas'alati, hukumnya masalah yang sedang dibahas ini. Jadi hukumnya kembali mengikuti yang bersangkutan. Tapi setelah ditimbang-timbang ternyata lebih afdol mana? Lebih afdol yang jahar. Tapi tetap lihat situasi dan kondisi, bagaimana muqtadul hal menuntut untuk itu. Ada pertanyaan? Monten, mboten? Niki ndak punya kitab. Tapi sudah ikut tahfidz setoran juga. Yang ndak punya kitab berapa orang? 4 ya. Baru. Ndak ada kitab ya, ndak bisa keluar beli kitab ya. Tumbas tempun tidak tumbas. Bisa keluar tak? Boleh. Oh. Iya wes. Baik, nanti kalau memang tidak memungkinkan nanti jenengan WA saya, nanti tak bawakan, tidak apa-apa. Barangkali. Emang soalnya kalau tidak maknani tidak ada, kalau ngaji kupingan itu ya ada manfaatnya, tetapi nanti kalau sampean pulang umpama tiba-tiba disuruh ngajar at-tibyan atau menyampaikan at-tibyan kan bingung nanti.
Ya kecuali dulu Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu ada yang menjelaskan wakilah, beliau itu memang, jadi kalau nulis itu memang ada yang nulis di beberapa lembar, tapi setelah beliau ketika mau pulang itu dibakar semua. Terkenal sekali ungkapan itu, kemudian beliau mengungkapkan al-ilmu fis sudur la fis sutur. Lalu ada yang menceritakan Imam Asy-Syafi'i itu karena kertas zaman itu terbatas, beliau itu menulis di sini. Jadi kalau gurunya menjelaskan ditulis di telapaknya ini. Ya ditulis gini aja sama tangannya ini. Tapi saking cerdasnya, setelah beliau nulis begini untuk isyarat, beliau hafal. Langsung hafal. Makanya al-ilmu fis sudur la fis sutur. Jadi ilmu itu ada dalam dada, dalam diri, dalam hati, bukan dalam tulisan, baris tulisan-tulisan yang ada itu. Tapi kemudian beliau untuk agar ilmu itu bisa lestari, ya beliau menuliskan. Termasuk ketika membalas surat dari gubernur siapa itu, ketika memerintahkan muridnya yang bernama Rabi' bin Sulaiman al-Muradi untuk membalas surat itu, sehingga dikenallah balasan surat itu dengan Ar-Risalah. Yang Ar-Risalah itu menjadi kitab induknya usulul fiqhnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi bagaimana menggali hukum Islam dari Al-Quran, dari As-Sunnah itu gimana. Itu luar biasa. Ya bukannya saya meragukan sampean yang tidak punya kitab, tapi kan secara zahir kan eman gitu loh maksud saya. Mending nanti kalau punya kitab kan bisa dioret-oret. Artinya dioret-oret itu ditulisi, dimaknani kan begitu. Karena ngaji kita kan modelnya masih model bandongan. Jadi guru membacakan. Monggo kalau ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada kita akhiri. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bihaqqil Fatihah wa bihaqqi man unzilat alaihi suratul Fatihah. Anta ja'alana wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuk wa ja'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlit tuqah wa min alladhina astafaita min ibadika alladhina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi'ilnik birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan hujjatan Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.